Goblok, kurang ajar kalian. Kau bikin dari telepon bahasamu kurang ajar. Perintah. Mana kalian? Biar saya habisin dia. Tai kucing. Diam dulu kau sana kau. Madura tai. Ya, kita hanya mencari yang namanya Saragi yang kemarin bilang Madura Tai itu aja. Maksudnya apa? Itu aja. Nggak ada kaitannya dengan sampean semua, nggak ada kaitannya. Cikarang Jakarta sudah siap berangkat soalnya. Kalau tidak ada klarifikasi dari Saragi maksudnya apa gitu. Buntut panjang kemarahan Saragi, salah seorang yang diduga bukan asli warga Jawa Barat. Tetapi ketika adanya pembongkaran bangunan liar yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, si Saragi ini ngamuk-ngamuk sampai mengatakan akan menghabisi Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak hanya sampai di situ, Saragi ini juga meledak-ledak dan marah-marah ya kepada orang di sekelilingnya ketika adanya pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di Karawang. Seperti halnya ketika Saragi ini tengah ngamuk dan meledak-ledak amarahnya, dia mengucapkan perkataan yang cukup menyakiti warga Madura. Di mana si Saragi ini ketika berhadapan bertemu dengan salah seorang warga Madura, si Saragi ini mengatakan bahwasanya Madura tai. Jadi perkaranya si Saragi ini bukan hanya menantang warga Jawa Barat dengan mengancam Kang Deddy Mulyadi, tetapi si Saragi ini juga menantang warga Madura dengan mengatakan bahwasanya Madura tai. Buntut daripada ucapannya, daripada perilakunya yang cukup arogan dan memancing kemarahan begitu banyak warga masyarakat, akhirnya si Saragi dicari oleh ribuan warga Madura. Maka daripada itu, yuk mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana kemarahan daripada warga Madura atas ucapannya yang diduga rasis dan menyakiti warga Madura. Silakan. Ya, kalau belum ngasih kan belum jadi. Gitu. Nah, sisi lain kan Bapak. Yang namanya Saragi mana? Saya pengen tahu orangnya. Aduh. Nih nomornya nih saya kasih. Nggak diangkat. Dia coba kemarin. Nggak ada. Disebut anjing. Terus berkata rasis. Maksudnya apa gitu? Saya pengen tahu maksudnya apa. Pengen tahu. Gitu. Ini rekan-rekan dari Jakarta, dari Bekasi mau bergerak ke sini nyari dia. Izin Bang. Ya. Artinya kalau mengenai masa tentang hal Abang nyari Saragi, nah ini di luar koridornya Pak Lurah. Iya, saya tahu. Nah, Mungkin Pak Lurah tahu. Nah, Pak Lurah pun kalau misalnya tahu kan enak, mungkin kan di lapangan ya. Nah, Nomornya ada nggak? Ada tapi nggak ada Bang. Nggak punya. Nggak ada. Anehnya kemarin aparat dirinya disebut anjing, diam saja. Bilang bahwa kalau saya masalah berani apa, saya udah nyebrang pulau merantau baru saya berani. Emang orang Karawang dianggap apa? Betul. Nih, Bang, ya, orang Karawang atau getik Karawang, walaupun sekeras apapun, ya, nah, tapi kesimpulannya apa? Adab dan etika yang dipakai. Saya tahu. Nah, satu itu. Saya tahu. Terus kedua, ya, saya selaku pribumi getik Karawang, nah, apa yang kemarin Saragi yang sampaikan, jujur aja, saya merasa tersinggungan. Tapi hari ini saya akan dampingi Pak Lurah Jujun mengenai masa tentang untuk penyelarasan apa yang di programnya Jabar 1 ya. Iya, itu jujur aja kalau orang pribumi Karawang tidak ada ya, kalau ketika pada saat begitu ada arahan dan saran dari pemerintah maupun institusi negara, dia akan patuh ya. Nah, jadi kalau ada yang menyatakan saya orang Karawang, nah orang Karawang itu nggak seperti itu bullshit itu ya. Enggak, itu dengan pernyataan Saragi harusnya tersinggung. Nah, kemarin ini meremehkan dia. Kemarin itu saya terlambat untuk menghadap hal itu ya. Nah, ketika pada saat saya datang ya, nah ternyata udah ada kondusif. Nah, artinya apa? Saya tidak akan melawan arus dulu ya. Nah, gitu kan. Tujuannya kita mau keselarasan mengenai masa tentang badan jalan yang sebagaimana ini ada bagian jalan yang jasa marga yang terjadi ada suatu pembangunan liar ya. Nah, secara aspek hukum semuanya pun lemah ini ya. Jadi kita tidak mempersoalkan soal penyelarasan itu, tapi yang kita persoalkan kenapa dia nyebut rasis gitu. Nah, kenapa nyebut nama Madura? Kita tersinggung gitu aja gitu. Saya bernama Saragi salah mengucapkan kata-kata yang tidak sebenarnya seharusnya juga diucapkan, dan itu memang tidak disengaja. Memang harus disampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar keluarga suku dari Madura, bahwa sebenarnya kita keluarga yang nyatu, cuman itu spontanitas, bukan ada perselisihan, bukan ada kesengajaan. Sekali lagi ucapan saya itu tetap saya mengaku salah dan mohon dimaafkan. Tadi sudah dengan orang tua dari Madura semua sudah kita sampaikan mohon maaf dan menceritakan semua.
terima kasih buat orang tua dari Madura, terima kasih buat orang tua dari suku Batak. Permohonan maaf saya itu semoga memberi kebaikan lagi ke depan dan mempererat silaturahim Batak dan Madura, terutama kita di bumi Karawang, Sunda yang menerima kita dengan baik, kita semakin bersatu. Tidak ada permusuhan, tidak ada hal-hal yang disengaja untuk hal-hal tidak baik. Semua saya harap mohon dimaklumi, saya salah mengucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Buat saudara-saudaraku, saya juga meminta maaf, saya tambahin dengan kesalahan ini, salah mengucapkan dan tidak dari pikiran yang sehat dan hati nurani, tidak ada permusuhan, padahal saya adalah keluarga besar juga dengan keluarga Madura. Saya mohon maaf sekali lagi buat keluarga besar, tokoh-tokoh Madura yang ada di Indonesia, teruntuk yang lebih dekat, keluarga besar Madura, Karawang, Bekasi, Jakarta. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya bersama Bapak Samsul Arifin, tokoh Madura, Bapak Fauji, tokoh Madura di Karawang, sudah sangat baik kepada saya dan sangat memberikan masukan yang baik buat saya ke depan supaya kita lebih baik, terutama buat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan situasional kemarin, ini saya dari pribadi, karena mungkin saat itu saya merasa panik, kondisi emosi, saya juga menyampaikan itu dalam situasional tidak normal, semuanya untuk yang baik. Jadi saya ucapkan sekali lagi, dan aslinya tidak ada untuk melecehkan siapapun, dan dari hati nurani yang dalam semua sudah saya sampaikan kepada tokoh masyarakat. Tidak ada niat untuk menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tidak ada niat. Dan dari awal kepada Bapak Aing yang memberikan saran kepada saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyampaikan ada bahasa yang kurang baik, sebenarnya bukan ke situ. Terima kasih buat Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Jujun bahwa itu tidak masalah yang saya sengaja. Begitu juga untuk mungkin elemen yang saya sebutkan ada kesalahan saya, baik itu dari institusi, baik itu dari kawan-kawan wartawan, semuanya tidak baik karena saya itu keadaannya memang lagi tidak stabil dan emosi, dan hanya untuk membuat semuanya baik. Itu oknum wartawan yang mengancam ingin menghabisi KDM, ya katanya minta maaf setelah didatangi tim hukum Jabar Istimewa. Lah, kenapa bang? Kok jadi ciut? Kok kayak kerupuk basah gitu ya, lembek? Kenapa? Kan sebelumnya abang ini sangar ya, bahkan bukan hanya mengancam KDM. Ya abang juga kan ngancam-ngancam orang atau petugas yang ada di sana. Kok jadi lemah gemulai? Ya kami sebagai masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Karawang, menerima permintaan maaf abang. Akan tetapi abang ini kan sudah ngancam-ngancam, bahkan ingin menghabisi Gubernur Jawa Barat. Ya mudah-mudahan ini ya tim hukum Jabar Istimewa ini menindaklanjuti ya. Karena ini berbahaya kalau misalkan dibiarkan dan diikuti oleh oknum-oknum yang lain. Apalagi ini ya membawa-bawa profesi ya, mengaku sebagai oknum wartawan. Ya Dewan Pers bisalah ya menelusuri benar atau tidak dia itu wartawan di media mana, karena kalau misalkan dibiarkan ini akan merusak citra atau nama baik wartawan di mata masyarakat. Oke teman-teman, tadi telah kita lihat dan telah kita saksikan bersama-sama bagaimana ketegangan ataupun adanya kemarahan daripada warga Madura buntut adanya ucapan dari salah seorang warga yang diduga bukan warga Madura, bukan warga Jawa Barat, ketika adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pembongkaran bangunan liar yang ada di Karawang. Ya kita lihat sebelumnya ya viral pernyataan daripada Bapak Saragi ya, yang mana ngamuk-ngamuk di Karawang, tepatnya di tempat pembongkaran bangunan liar, di mana si Saragi ini sempat bukan hanya memaki-maki warga Madura sehingga menimbulkan kemarahan daripada warga Madura, tetapi juga sempat mengancam Gubernur Jawa Barat karena tidak terima dengan keputusannya maupun kebijakan daripada Gubernur Jawa Barat terkait penataan bangunan-bangunan liar agar sungai mengalir kembali dan tidak menyebabkan banjir kembali di Karawang.
Ya, bukan hanya Saragih saja yang ngamuk-ngamuk ketika adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat, diterapkannya kebijakan Gubernur Jawa Barat, keputusan Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan pembongkaran bangunan liar. Awal mulanya ada yang namanya Haji Manap, begitu juga sama ngamuk-ngamuk kepada Kang Deddy Mulyadi, keras dan meledak-ledak ya. Tetapi tetap kalah juga ketika dipertemukan dengan Gubernur Jawa Barat. Ada juga yang namanya Iwan Pitung, dia pun sama cari muka kepada Gubernur Jawa Barat, katanya dia juga aktivis, ketua LSM, yang sama juga seakan-akan menjadi pahlawan ketika ada pembongkaran bangunan liar yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan pada saat ini ada yang terbaru nih ya. Saragi ya, Saragi kalau tidak salah tadi namanya. Dia ngamuk-ngamuk tak terima atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ketika penataan bangunan liar yang ada di Karawang tersebut, sehingga dia ngamuk-ngamuk viral di media sosial, bahkan memaki-maki salah seorang warga Madura dengan mengatakan warga Madura dengan perkataan yang tidak sepantasnya. Buntut panjang daripada ucapan ataupun perilaku yang meledak-ledak dan tidak bisa menahan emosi, si Saragi ini didatangi beberapa warga Madura dengan ingin mempertanyakan, mengklarifikasi apa sih sebetulnya tujuan ataupun ucapan daripada si Saragi ini, sehingga menimbulkan kemarahan dan juga menimbulkan gejolak amarah yang cukup luar biasa bagi warga Madura ketika si Saragi ini melontarkan ucapan yang tak sepantasnya. Setelah ditemukan ya, si Saragi ini pada akhirnya berujung dengan ucapan permohonan maaf dan klarifikasi, katanya khilaf, katanya tidak bisa membendung amarah dan sebagainya ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman berkaitan dengan video yang telah kita lihat bersama tadi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan di video kali ini cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.